Halo Sobat Siswa, kembali lagi bersama saya di Siswa Podcast bersama narasumber kita Kak Didit selama beberapa menit ke depan. Oke, topik pembahasan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana strategi belajar yang bisa kita terapkan di tengah pandemi COVID-19 yang notabene-nya kita harus berkuliah secara daring. Oke, Kak, pada masa pandemi ini, apa saja yang kita harus siapkan untuk meningkatkan kemampuan belajar kita di tengah COVID-19? Kalau menurut saya pribadi selama kuliah secara daring ini, yang saya siapkan itu pertama niat, yang kedua kemauan belajar yang tinggi, dan yang terakhir referensi yang banyak. Nah, tiga tahap tersebut sangat saling berkaitan. Jadi di mana ada niat dan kemauan harus didukung dengan referensi yang banyak. Nah, apalagi pada saat kuliah daring seperti ini, materi yang diajarkan oleh dosen itu sangat kurang efektif. Nah, di mana referensi yang banyak ini kita bisa gunakan dalam proses belajar. Mungkin itu saja. Tadi kan kakak sempat menjelaskan tentang kesiapan meningkatkan kemampuan belajar. Nah, strategi dari belajar itu sendiri yang kita terapkan sehari-hari itu seperti apa sih Kak di masa pandemi ini? Nah, kalau saya sendiri strategi yang saya pakai ada 4. Yang pertama itu manajemen waktu, yang dimana kita kan sekarang belajar dari rumah, yang dimana kita juga ada kesibukan di rumah. Jadi kita harus manajemen waktu, kapan kita harus belajar A, kapan kita belajar B, dan kapan kita juga istirahat. Kemudian juga kapan kita urus keperluan di rumah. Jadi tidak ada lagi istilah deadline, tugas, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kita harus memahami teknologi yang kita pakai pada saat kita belajar daring. Nah, adapun beberapa dosen itu memakai platform atau media belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus kuasai semua media yang kita pakai belajar. Jadi kita lebih nyaman dan lebih mudah mendapatkan materi tersebut. Nah, yang ketiga itu kita harus belajar serius tapi santai, yang dimana itu kita porsir waktunya. Misalkan 30 menit nih saya belajar serius. Nah, 10 menitnya itu kita pakai istirahat untuk merefresh otak. Nah, kegiatan yang bisa kita pakai itu kita misalnya bermain sosial media lah, tapi kita harus konsisten dengan pembagian waktu tersebut. Jangan pada saat 10 menit tidak konsisten dengan waktu istirahat tersebut. Nah, yang terakhir itu komunikasi pengajar dengan teman-teman. Nah, khusus juga untuk mahasiswa baru kan ini daya bertanyanya sangat tinggi. Nah, jadi di mana kita harus lebih aktif berkomunikasi dengan dosen demi mendapat update pembelajaran yang ada. Nah, di mana juga kita bisa dinilai aktif oleh dosen ketika kita menjalin komunikasi, misalnya pada saat dosen menjelaskan kita bertanya dan sebagainya. Dan kemudian untuk komunikasi dengan teman, mungkin kita mengalami kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita. Mungkin dia lebih memahami pelajaran tersebut, kita bisa bertanya. Nah, mungkin itu saja 4 strategi. Dari strategi yang tadi kakak jelaskan, nah tips untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana atau adik-adik itu buat termotivasi untuk belajar di masa pandemi ini apa sih Kak? Ini juga kita harus tentukan dulu fokus belajar kita mau kemana. Nah, kebetulan juga di jurusan kita itu ada 3 fokus, yang dimana itu ada hipster, hustler, dan hacker. Jadi ini juga pesan untuk mahasiswa baru, kalian harus kenali sejak dini dimana kalian ingin fokus. Nah, kemudian yang kedua itu kalian harus terapkan learning by doing. Nah, dimana kita belajar sambil melakukan. Nah, kenapa juga kita harus terapkan hal tersebut? Dimana ketika kita belajar sambil melakukan dan berhasil, nah otomatis kita akan lebih terpacu bagaimana kita bisa belajar hal-hal yang baru lagi. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita pada episode kali ini Siswa Podcast. Terima kasih telah mendengarkan
episode strategi belajar di tengah pandemi untuk minggu ini dengan pembahasan tadi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk sobat siswa sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan jangan lupa untuk stay tune di Siswa Podcast episode selanjutnya. Terima kasih untuk narasumbernya Kak Didit telah hadir di podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune guys.